Ini data yang saya dapatkan hanya dari sekilas saja, maksudnya dari browsing sebentar aja di Twitter tanpa melakukan teknik crawling yang mendalam gitu ya, tentang data yang ada di media sosial. Nah, saya mendapatkan sebenarnya lebih banyak lagi nih hal-hal ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa petisi yang dibuat oleh masyarakat di negara maju terkait dengan palm oil Indonesia itu sangat banyak. Dan ditandatangani juga oleh banyak orang. Yang itu 60.000, yang ini 190.000, bahkan ada yang sampai jutaan. Ini sudah sampai 1.021.000 dan segala macam. Nah, ini gambaran apa sebenarnya? Nah, ini adalah gambaran konsumen dunia hari ini sebenarnya. Data dari Ase Nielsen terakhir saya lihat tadi malam, barusan sengaja saya cek, menunjukkan bahwa ada tren kenaikan pada masyarakat yang menginginkan produk ramah lingkungan. Bahkan di situ dikatakan mereka rela bayar lebih. Nah, sebenarnya gejala ini saya pikir umum ya. Saya sehari-hari bergaul dengan mahasiswa dan kemudian ngelihat gitu fakta ini. Bagaimana kemudian sudah banyak mahasiswa yang membawa sedotan dari besi, dari bambu gitu. Lalu tidak lagi membungkus makanan tapi bawa apa? Tupperware dan segala macam. Gejala ini bisa dilihat. Dan ini sebenarnya gambaran konsumen Eropa gitu. Dan kita tidak bisa menafikan ini. Karena inilah gambarannya, oleh karena itu ketika kemudian ada isu yang melanda produk palm oil kita, maka kemudian mereka pasti akan bereaksi. Nah, ini beberapa terkait dengan menganggap bahwa palm oil ada ditanam di area konflik, lalu kemudian di area yang membakar lahan dan segala macam. Ini semua lalu bahkan apa namanya? Sangat spesifik menyasar perusahaan tertentu. Ada Nestle dan P&G yang mungkin adalah pemakai produk palm oil Indonesia. Nah, di dalam pemikiran saya, kalau seramai ini konsumen Indonesia gitu ya, yang konsumen dunia gitu ya, yang protes terhadap produk palm oil Indonesia, maka kemudian diplomasi government to government mungkin tidak cukup. Diplomasi government to government mungkin bisa, tapi ya tadi mungkin saja kita tahu ya bahwa Uni Eropa dan pemerintahan di negara-negara Eropa lain itu mungkin juga terdesak karena toh isi parlemennya juga adalah wakil-wakil dari masyarakat. Kalau begitu mungkin bisa jadi kalau misalkan kita kembali ke statement wakil Uni Eropa tadi, bisa jadi ya ini juga tuntutan dari masyarakatnya gitu. Kalau begitu, kalau diselesaikan hanya dengan cara pemerintah ke pemerintah, mungkin selesai, akan tetapi produk palm oil juga tidak akan kemudian menjadi dianggap baik oleh masyarakat. Karena pemerintah lagi-lagi pasti punya keterbatasan. Oleh karena itulah alasannya kenapa kemudian diplomasi juga harus menyasar area publik, area masyarakat biasa, tidak hanya mereka yang ada di pemerintahan. Lalu bagaimana caranya? Saya kemudian berpikir bahwa ada satu bentuk diplomasi yang apa ya, yang belum banyak dikerjakan, tapi saya pikir ini cukup efektif, yaitu diplomasi digital gitu. Apa yang menarik dari diplomasi digital? Saya mungkin cerita agak menyimpang sedikit. Diplomasi digital itu awalnya mungkin berada di area yang dianggap negatif oleh masyarakat. Kalau teman-teman mahasiswa punya Netflix, bisa nonton satu film judulnya The Great Hack, yang bercerita tentang satu konsultan politik bernama Cambridge Analytica, yang kemudian ikut membantu kemenangan Donald Trump. Publik dunia dulu bingung sebenarnya, kenapa sih presiden kayak Donald Trump bisa mimpin, profilnya kan kayak gitu kan, misoginis dan segala macam, tapi bisa menang di pemilu Amerika yang dianggap sebagai negara maju gitu. Di baliknya ternyata ada satu konsultan politik yang bernama Cambridge Analytica yang memanfaatkan beberapa big data gitu ya, untuk kemudian membuat campaign-campaign. Nah ini sebenarnya hal yang negatif, ini negatif. Tapi saya kemudian coba balik dan berpikir bahwa kalau diplomasi model begini, metode persuasi model begini bisa memenangkan presiden Amerika, seharusnya untuk memuluskan kepentingan Indonesia terkait dengan palm oil, tentu harusnya juga bisa. Apa yang dilakukan? Yang pertama jelas dia memanfaatkan algoritma dan juga big data gitu ya yang ada di media sosial. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sudah familiar atau ada beberapa yang mungkin tidak. Di media sosial kalau misalkan kita bikin pakai Insta Ads misalkan, Instagram advertising gitu. Kita bikin sebuah campaign iklan atau apapun, itu kita diajak untuk menentukan demografinya secara spesifik. Mulai dari usia,
mulai dari wilayah, mulai dari minat, sangat detail, sampai kemudian juga anggaran. Jadi kita bisa beriklan hanya dengan $1 gitu. Nah ini kan sangat menarik, artinya apa? Kalau saja kita punya data, misalkan yang rewel nih konsumen di mana sih sebenarnya? Misalkan konsumen di Inggris gitu. Nah kita cukup spesifik ke demografi Inggris saja. Dan siapa sih yang rewel? Oh ternyata Gen Z, usia 20 sampai 22, atau milenial lah sampai 40 tahun. Nah di sanalah kemudian isi buku ini itu harusnya berbicara. Kita bikin campaign gitu ya, yang kemudian menyasar demografi ini secara spesifik. Dan biayanya saya pikir cukup murah. Nah, dengan begini, maka saya pikir diplomasi akan semakin kuat karena area government to government digarap, area publik pun juga kemudian ikut digarap. Nah, tapi yang kedua syaratnya juga adalah ini memerlukan multidisiplin ilmu gitu. Karena tentu dia akan melibatkan pakar informatika, pakar komunikasi, saya pikir juga perlu dilibatkan karena ini terkait dengan banyak hal.